Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yeremia Lukas dengan NIM 122, Safir Fedra dengan NIM 123, Haya Zahida dengan NIM 124, Nurdi Rahayu dengan NIM 127, dan saya Muhammad Rizik Fatrahman dengan NIM 142. Kami akan perencanaan komunikasi serta poster komunikasi visual kami guna memenuhi nilai ITS dari mata kuliah komunikasi visual. Next. Analisis halayak dari segi demografis. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tingkat pendidikan penduduk Indonesia didominasi oleh pendidikan menengah. Dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, 29 orang telah menamatkan SM atau sederajat, dan hanya 9 orang yang menamatkan perguruan tinggi atau PT. Hanya itu, terdapat perbedaan pola pendidikan tinggi yang diselesaikan di antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Di daerah perkotaan, penduduk usia 15 tahun ke atas didominasi oleh tamatan SM atau sederajat, yaitu sebanyak 35,44%. Sedangkan penduduk di pedesaan didominasi oleh tamatan SD atau sederajat dengan persentase 30,97%. Tujuan dari adanya pembangunan pendidikan ialah memastikan pendidikan inklusif, merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk seluruh penduduk. Dengan demikian, pendidikan seharusnya setiap penduduk tanpa melihat umur, daerah tempat tinggal, dan status ekonomi mereka. Selanjutnya dari segi psikografis, menurut penelitian kami terhadap statistik data mengenai tingkat pendidikan antara penduduk kota dengan desa, dapat diidentifikasikan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang tak memiliki pendidikan yang layak. Hal ini membuktikan bahwa belum meratanya pendidikan di Indonesia. Ketidakmerataan ini berdampak pada anak-anak di daerah-daerah terpencil, di mana seharusnya anak-anak di seluruh Indonesia mendapatkan ilmu, pembelajaran serta fasilitas belajar yang layak, namun tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hal ini akan berimbas pada minat belajar anak sebab tidak tersedianya tenaga pendidik, fasilitas penunjang pendidikan di daerah-daerah terpencil dan juga faktor ekonomi, sehingga akan mendorong anak-anak serta orang tua untuk tidak mengutamakan pendidikan dan berpotensi meningkatkan angka putus sekolah di Indonesia serta mencetak angka pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengembalikan serta meningkatkan semangat belajar pada anak, terutama pada daerah-daerah terpencil, pemerintah perlu membenahi terkait pendidikan yang merata di seluruh daerah, seperti menyebar tenaga pendidik ke daerah terpencil, membangun fasilitas pembelajaran, contohnya perpustakaan dengan buku-buku yang beragam dan menarik, serta memberikan bantuan dari segi ekonomi. Hal ini akan mendorong minat belajar anak sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mencetak generasi penerus bangsa yang membanggakan. Selanjutnya ada segi geografis. Sesuai dengan data jenjang pendidikan tahun 2020, mengenai angka keberlanjutan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, bisa dilihat bahwa terdapat perbandingan yang cukup signifikan terhadap persentase angka melanjutkan ke jenjang SMP atau sederajat sebesar 95,85%, dengan angka melanjutkan ke jenjang SM atau sederajat yang hanya sebesar 88,80% saja. Perbandingan yang diberikan antara pedesaan dengan perkotaan pun masih terpatok jauh. Hal ini menandakan masih adanya kesenjangan pendidikan yang menyebabkan perbandingan yang terlalu jauh antara dua jenjang pendidikan. Selain itu, juga kesenjangan kualitas pendidikan di desa dan di kota menjadi alasan logis dari perbandingan antar keduanya yang terpantau jauh. Belum lagi jika membahas mengenai angka putus sekolah, yang dirasa masih menyumbang persentase yang cukup krusial bagi tingkat mutu pendidikan di Indonesia. Diketahui bahwa angka putus sekolah di desa itu jauh lebih tinggi dibanding di kota. Karena faktor ekonominya. Di desa kan mayoritas penduduknya masih tergolong terbelakang dan kurang mampu, sehingga urusan pendidikan pun mau tidak mau perlu dikesampingkan. Jadi mereka hanya mengutamakan pekerjaan untuk menunjang kehidupannya hari demi hari. Berbicara mengenai pendidikan, tingkat pendidikan perguruan tinggi di Indonesia juga masih tergolong rendah. Hal tersebut dibarengi dengan membengkaknya angka persentase pada tingkat atau jenjang-jenjang sebelumnya. Ketidakseimbangan ini patut segera dibenahi dalam upaya membangun tatanan kehidupan negara yang lebih baik lagi,
dan juga sebagai penunjang hidup di masa mendatang. Selanjutnya, tujuan komunikasi yang pertama yaitu untuk mengubah pengetahuan. Dengan dibuatnya poster ini, kami berharap sasaran kami, yaitu khalayak umum, dapat menambah pengetahuannya serta wawasannya mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Diharapkan juga, terutama untuk masyarakat Indonesia yang berada dalam usia produktif setelah membaca informasi yang diberikan di dalam poster yang kami buat dapat tergerak hatinya untuk memiliki semangat dalam memajukan serta meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik untuk ke depannya. Tujuan komunikasi berikutnya yaitu untuk mengubah keperilakuan. Poster ini bertujuan untuk menginformasikan kepada khalayak umum bahwa pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya pendidikan di Indonesia perlu ditangani, salah satunya dengan mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengutamakan pendidikan. Tidak hanya masyarakat, namun pemerintah juga perlu mengutamakan pendidikan untuk masyarakat Indonesia. Dengan adanya poster ini, diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang telah pemerintah adakan untuk hal-hal pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar, Dana BOS, dan juga mengirim tenaga kerja guru ke daerah pelosok atau terpencil agar daerah tersebut tidak tertinggal pendidikannya. Selanjutnya adalah menetapkan saluran. Dalam rangka penyebaran dan pemaparan informasi statistika pendidikan di Indonesia terkait upaya peningkatan mutu tingkat pendidikan, kami menggunakan metode penyampaian secara tidak langsung, yakni melalui media poster. Poster tersebut nantinya akan memuat hal-hal yang mengupayakan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Melalui media ini, kami juga berharap dapat mencakup banyak orang dalam ruang lingkup yang luas, sehingga memudahkan penyampaian informasi yang ingin disampaikan. Selain itu, dengan menghadirkan data dan statistik, diharap bisa memperjelas kembali poin-poin yang ingin disampaikan pada isi poster. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi pesan dari poster yang telah kami buat. Pesan yang ingin disampaikan dalam poster kami adalah untuk menginformasikan urgensi dari adanya peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia sebagai salah satu dari 7 agenda untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Agenda tersebut diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter. Berikutnya, struktur pesan. Struktur pesan yang digunakan dalam poster ini disusun berdasarkan urutan topik atau pokok bahasan. Diawali dengan latar belakang angka kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Disusul dengan data penamatan pendidikan tertinggi dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas dan ditutup dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada format pesan. Warna kuning yang cerah pada background poster yang kami buat itu melambangkan sebuah harapan agar mutu pendidikan di Indonesia itu ke depannya dapat semakin meningkat. Kemudian 4 kotak dengan warna yang kontras dipilih agar orang yang membacanya itu dapat langsung fokus ke dalam isi pesan yang kita sampaikan. Kemudian font judul menggunakan Bernard MT Condense agar memberikan kesan tegas bahwa poster ini itu merupakan poster memuat informasi penting. Dan font Helios X untuk isi pesan digunakan karena model yang simple sehingga dapat mudah untuk dibaca. Dan terakhir ada sumber pesan. Pesan atau informasi yang terdapat dalam poster kami dapatkan dari statistik pendidikan 2020 yang kami dapatkan dari laman bps.go.id yang dirilis pada 27 November 2020, serta jurnal yang ditulis oleh Taufikur Rahman dan kawan-kawan yang berjudul Strategi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.